Assalamualaikum semuanya. Tepung panir homemade ini sangat cocok banget buat teman-teman yang suka sering buang roti tawar. Biasanya kan roti tawar itu kan expirednya cepet ya. Daripada dibuang mending dibuat ini aja. Buat yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Beberapa hari yang lalu aku tuh buat olahan dari roti tawar. Biasanya kayak gini tuh roti tawarnya jarang aku makan ya teman-teman ya, karena roti yang olahan tadi kan enak ya. Jadi yang roti tawar ini kadang kelupaan gitu. Tapi di kesempatan kali ini aku nggak bakalan kelupaan lagi, karena aku bakalan jadiin roti tawar ini tuh kayak bahan masakan yang menurut aku bermanfaat banget ya, cocok banget buat aku kayak gini tuh yang suka masak-masak gitu. Ini tuh sisanya kemarin ya teman-teman yang sengaja nggak aku buang, dan ini tuh biar dia sama potongannya kecil-kecil sama kayak yang lain, aku bakalan suwir-suwir aja ya. Digunting boleh, dipotong juga nggak apa-apa, cuman aku bakal nyari yang simpel-simpel aja. Ini bakalan aku ancur-ancurin random kayak gini biar nanti pas dikeringinnya tuh gampang. Sebenarnya buat kayak gini tuh ada dua cara. Kalau teman-teman nggak punya oven, ini boleh banget disangrai. Cuman kalau disangrai menurut aku bakalan pegel tangannya karena diaduk-aduk terus kan. Jadi karena di sini tuh aku punya ovenan, jadi aku bakalan oven aja ya teman-teman ya. Ini catatan aja karena ini tuh tulisannya homemade. Jadi kalau teman-teman nanti ada kekurangan plus minus dari tepung panir ini, no comment ya teman-teman ya. Soalnya ya namanya juga homemade kan. Mungkin kalau pabrikan gitu udah dipikirin mateng-mateng tentang produknya, karena ini tuh pakai bahan sisa dan seadanya banget. Walaupun teksturnya nanti agak ringan, menurut aku worth it banget buat dicobain. Ini setelah aku suwir-suwir, aku rata-ratain di loyang kayak gini. Jangan lupa panasin oven kurang lebih 10 menit pakai api besar. Ini kalau ovennya udah siap, kita langsung aja siap oven ya. Sebenarnya ini tuh nggak disuir-suir nggak masalah, seperti yang aku sampaikan tadi. Ini tuh aku suir-suir kayak gini tuh biar keringnya tuh lebih cepet gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman pengen tepung panirnya itu tepung panir yang warna putih itu, teman-teman bisa banget bagian luarnya dibuang ya. Cuman karena aku pengen di sini nggak ada yang kebuang sama sekali, jadi kulit rotinya itu nggak aku buang juga ya. Jadi aku oven sekaligus aja. Dan ini tuh oven aku udah panas, jadi kita langsung aja oven ya. Ini setelah ovennya panas, ini nggak perlu dikecilin lagi. Tapi kalau teman-teman pengen warna panirnya itu cantik banget ya, kita ngovennya harus pakai api yang super kecil dan ngovennya juga agak lama. Cuman karena aku nggak mau lama-lama, jadi di sini aku bakalan oven pakai api besar kurang lebih 15 menit. Ini kita oven pakai api gede dulu ya teman-teman ya. Setelah itu kita cek. Di sini tuh aku ngecek kayaknya udah terlalu gosong gitu, tapi ada sebagian rotinya tuh belum ada yang kering teman-teman. Jadi di sini aku bakalan aduk sebentar ya. Ini sebelum dipindah gitu, maksud aku kayak sebelum dimasukin ke dalam oven, kita aduk sebentar kayak gini biar dia tuh merata lagi ya. Ini setelah diaduk, kita langsung aja oven lagi pakai api yang super kecil kurang lebih 10 menit aja, jangan terlalu lama-lama. Ini loyangnya juga sekalian aku balik ya, biar yang coklat tadi tuh biar nggak tambah coklat. Dan ini ovennya aku turunin teman-teman, aku taruh di tengah-tengah. Tadi kan aku taruh di atas kan, terus aku turunin di rak tengah. Setelah 10 menit kemudian, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi yang kedua ini kan aku pakai api yang super kecil ya, jadi warnanya tuh tetap cakep gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen warnanya tuh nggak terlalu coklat banget,
Ovennya tuh pakai oven yang super kecil banget, tapi ya gitu, ngovennya pasti jauh lebih lama. Lanjut, kalau udah kita tunggu sampai bener-bener dingin. Ini kita langsung aja hancurin ya. Ini ada dua opsi, kalau teman-teman gak punya chopper seperti yang aku punya, teman-teman bisa halusin manual ya, dengan cara ditumbuk-tumbuk aja, nanti dia bakalan jadi tepung panir. Cuman menurut aku kayak gitu ribet teman-teman, mending pakai chopper aja. Kalau teman-teman gak punya chopper, butuh rekomendasi chopper, teman-teman bisa pakai chopper yang aku punya ini ya. Ini tuh chopper 5-in-1, jadi bisa buat ngechopper dan ada juga blendernya gitu loh teman-teman. Blendernya pun kayak bervariasi gitu, ada yang buat jus dan ada yang buat bumbu. Ini juga ukurannya lumayan gede ya, jadi walaupun banyak, ini langsung sekali chop itu bisa gitu loh teman-teman. Ini dia chopper yang aku pakai Meiko. Ini tuh harga 500.000 tapi bisa 5 kegunaan gitu loh, 5 fungsi. Dan ini kalau teman-teman mau pakai choppernya, kita tinggal lihat aja di sini, ini kan buat blender ya, kita arahin aja ke chopper. Setelah itu kita chopper ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Untuk link produk teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi. Dan untuk cara nyoppernya ya kurang lebih seperti ini aja sih. Untuk tingkat kehalusannya disesuaikan aja. Kalau menurut kalian udah cukup ya udah, nggak usah dichopper lagi gitu, paham nggak sih? Ini aku bakalan chopper agak halus, soalnya dia tuh bakalan aku pakai gitu loh teman-teman buat nugget tahu. Jadi untuk cara pemakaiannya kalian bisa langsung aja tonton part keduanya ya teman-teman ya. Hasil tepung panirnya seperti ini. Menurut aku ini tepung panirnya lebih ringan dari tepung panir yang beli di pasar. Karena apa? Karena dia tuh masih fresh banget gitu loh teman-teman, jadi lebih crunchy, lebih crispy. Mungkin ini kalau udah agak beberapa hari pasti teksturnya mirip seperti yang dibeli-beli gitu ya teman-teman ya. Cuman kekurangan dari tepung panir homemade ini dari segi warna ya teman-teman ya. Menurut aku segi warnanya ini tuh warnanya agak kecoklatan. Kalau beli biasanya kalau nggak warna putih ataupun orange gitu ya. Jelas pabrikan sama homemade harus ada perbedaan ya. Kalau mungkin pabrik itu nggak ada perbedaan, pasti orang-orang pada mending buat aja daripada beli. Soalnya kalau pabrikan jelas kualitasnya atau tampilannya tuh diperbagus gitu loh teman-teman. Mungkin di warna atau kayak gimana aku juga nggak paham. Tapi kalau homemade kita kan buatnya pas ada roti sisa aja. Jadi untuk kualitasnya nanti aja deh, yang penting punya dulu tepung panirnya. Daripada roti tawar kalian kebuang, mending dijadiin aja. Biasanya roti tawar itu kan expirednya sebentar banget ya, dan banyak banget roti tawar yang kadang kebuang. Daripada sekarang ngebuang roti tawar yang udah hampir expired, mending dibuat ini aja teman-teman. Ini tuh setelah dikeringin gitu pasti awetnya jauh lebih lama ya, bisa 6 bulanan gitu kalau kita ngeringinnya tuh bener-bener kering, dan penyimpanannya juga aman. Buat teman-teman yang penasaran ini nanti aku bakalan jadiin apa, tonton part keduanya ya. Aku bakalan buat nugget tahu, dijamin ini tuh enak banget. Aku bakalan recook pakai tepung panir homemade ini. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.